Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Para asatidzah, para guru-guru, para santri putra yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara pelantikan pengurus ISMI Ikatan Santri Nurul Ilmi di hari libur Isra dan Mi'raj 1442 Hijriah ini, perkenankan Abi sedikit akan menjelaskan tentang sekelumit tentang Isra dan Mi'raj ini. Alhamdulillah, saya dengan Umi, Abi dengan Umi, alhamdulillah, tepatnya di akhir bulan Maret 2019 yang lalu, Allah perkenankan untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa, ke bumi Palestina ini. Alhamdulillah. Subhanallah, sempat sholat di Masjidil Aqsa, sempat sholat di masjid namanya Qubbatus Shahra, yang kubahnya kuning itu namanya Qubbatus Shahra, bukan Masjidil Aqsa. Kalau yang Masjidil Aqsa itu yang kubahnya hitam 100 meter jaraknya dari Qubbatus Shahra itu. Nah, di dalam Masjid Qubbatus Shahra itu ada tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikatkan buraknya. Itu di bawah, di dalam masjid itu ada turun berbentuk goa, berbentuk goa. Dan dari situlah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Nah, ayat ini dimulai oleh Allah dengan Subhana, Maha Suci. Kalau istilahnya adalah Maha Suci ini sesuatu yang memang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada siapapun makhluk yang mampu apa? Alladzi asra bi 'abdihi, yang mana Allah itu mengisrakan hambanya, ruh dan jasadnya, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ini dalam sirah nabawiyah tepatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan itu sedang berada di rumah sahabat yang bernama Ummu Hani. Ummu Hani. Jadi bukan ketika berada di Masjidil Haram, tapi di kawasan tidak jauh dari Masjidil Haram, berada di tempatnya Ummu Hani. Ummu Hani. Kalau sekarang itu tepatnya tidak jauh dari belakang Hotel Darut Tauhid. Kalau yang pernah ke Mekah, dan insya Allah kalian pada suatu waktu nanti akan bisa diperkenankan oleh Allah bisa sholat, berziarah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, bahkan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, dengan disebutnya yang namanya tempat Isra-nya Rasulullah ketika itu berada di rumah Ummu Hani ini, nah ini sebagai dalil
bagi para ulama bahwasanya ya sholat yang nilainya 100.000 kali di Masjidil Haram itu tidak hanya di dalam kawasan Masjidil Haram, tapi di kawasan tanah haram, tanah suci Makkah itu. Ya, jadi di Mekah itu ada batas-batas, di situ namanya Al-Haramul Makki, tanah suci Makkah. Nah, tanah suci Makkah. Jadi semua ibadah yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan ketika sudah masuk ke dalam Al-Haramul Makki, tanah suci Makkah, kota suci Makkah yang ada batasnya yang sudah ditentukan. Nah, disitulah sholat, kata Rasulullah, sholatun ya, fi masjidi hadza, di dalam masjidku, di Masjid Nabawi. Nah, kalau Masjid Nabawi iya, di dalam sebatas hanya Masjid Nabawi sampai perluasannya yang masih dianggap sebagai bagian dari Masjid Nabawi. Satu kali sholat di Masjid Nabawi, Rasulullah katakan khairum min alfi sholatin fi masiwa, itu lebih baik dari 1000 kali sholat di tempat yang lain. Artinya satu kali Anda sholat di Masjid Nabawi itu sama fadilahnya dan insya Allah pahalanya daripada sholat 1000 kali di Masjid Nurul Ilmi. Di seluruh dunia ini, kecuali kata Rasulullah illal Masjidil Haram, kecuali sholat di Masjidil Haram, fa inna sholata fihi khairum min mi'atin minhu. Satu kali sholat di Masjidil Haram, dan ulama mengatakan tidak harus di dalam kawasan Masjidil Haram, di kawasan tanah suci Makkah, dengan alasan Isra-nya Rasulullah SAW. Dikatakan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Sementara ketika Rasulullah diisrakan, fisiknya Rasulullah sedang tidak berada di dalam Masjidil Haram, tapi di kawasan yang tidak jauh dari Masjidil Haram, yaitu rumahnya Ummu Hani. Disinilah ulama mengatakan yang namanya sholat satu kali di Masjidil Haram tidak harus di dalam Masjidil Haram, tapi di kawasan tanah suci Makkah. Nah, apalagi kalau bisa sholat di dalam Masjidil Haram, kita langsung bisa melihat Ka'bah. Dan melihat Ka'bah itu satu keistimewaan tersendiri. Apalagi kalau sholatnya selain bisa melihat Ka'bah, sholatnya di dalam Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim. Apalagi dapat kesempatan rezeki dari Allah bisa sholat di dalam Ka'bah. Subhanallah ya. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjalankan Rasulullah pada waktu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Ya, jarak dari Mekah ke Masjidil Aqsa, sekarang namanya Yerusalem, tempatnya Palestina, ya, negara Palestina yang sekarang diakui oleh Israel, itu adalah kurang lebih sekitar 1.500 km. Dan perjalanannya hanya dalam waktu yang sebentar. Dalam waktu yang sangat sebentar, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Di Isra dan dimi'rajkan bukan hanya ruhnya saja, tapi ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya itu bicara tentang Isra dan Mi'raj ini bicaranya adalah tentang keimanan. Kalau Rasulullah jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya bukan cuman kita boleh, ya, bahkan bukan cuma sekedar boleh, kalau seandainya jalan sendiri kita tidak percaya, mustahil
kalau Rasulullah jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha, diturunkan, dan sebelum subuh insya Allah dalam riwayat sudah sampai lagi ke Masjidil Haram di Mekah. Kalau Rasulullah jalan sendiri boleh, bahkan mustahil itu terjadi. Tapi perjalanan Rasulullah ini bukan jalan sendirian. Siapa yang menjalankannya? Yaitu Allah. Bahkan siapa yang mengangkatnya ke Sidratul Muntaha, memi'rajkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu ayat ini dimulai dengan Subhana, Maha Suci Allah. Tapi subhanallah, ya, dengan perkembangan waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, apalagi sekarang ada yang namanya medsos, ada WhatsApp, ada yang namanya Facebook, ada yang namanya apalagi Instagram, ada yang namanya lagi Twitter, terus apa lagi? YouTube, terus ada apa lagi? Ada Google, terus apa lagi? Sekarang untuk mengirim berita, apa lagi namanya? Telegram. Itu coba lihat, kita punya teman di Amerika sana jauh, ya, kalau naik pesawat itu 1 hari baru sampai Amerika. Tapi Anda punya nomor teman Anda yang ada di Amerika, dan Anda simpan nomornya di Android Anda. Kemudian Anda mengirimkan informasi, mengirimkan berita, mengirimkan foto, bahkan mengirimkan film, ya, video, dalam hitungan detik, maka berita Anda langsung sampai ke teman Anda yang ada di Amerika. Dengan kemajuan teknologi, coba berapa kecepatan berita itu sampai dari tangan Anda kemudian ke teman Anda, ke saudara Anda di Amerika dan jauh di sana. Indonesia ke Mekah kurang lebih itu jaraknya sekitar 10.000 km. Ayah Anda sedang haji, orang tua Anda sedang berumroh, Anda di Indonesia, Anda ingin menelpon, video call, berbicara, subhanallah, dalam hitungan detik, tidak pakai menit, apa yang Anda bicarakan langsung bisa didengar oleh saudara Anda yang ada di jauh di sana, dan langsung bisa terjawab, dan Anda bisa berdialog, dan gambarnya pun langsung kelihatan. Ini buatan manusia. Maka semakin canggih teknologi, semakin canggih ilmu pengetahuan, semakin maju ilmu pengetahuan, semestinya tidak ada lagi orang yang tidak mengimani yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Manusia saja pada saat ini dengan teknologi, kemajuan informasi, ilmu pengetahuan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan detik mampu berdialog dengan saudaranya yang jauh, mungkin dipisahkan bisa 15.000 km. Betul? Betul. Sekarang kalau saudara Anda ada di Amerika, Anda punya nomornya, dia juga punya nomor Anda, dan kalian ingin bicara video call dengan saudara Anda di Amerika, langsung bisa nggak saut-sautan? Bisa nggak? Padahal jarak antara kalian dengan saudara yang ada di Amerika itu berapa ribu kilometer, ya kan toh? Jadi kalau untuk zaman sekarang dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, tidak ada alasan untuk tidak mengimani peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ya, dengan kecanggihan teknologi, sekali lagi,
dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan, dengan adanya dunia maya, internet yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia, dalam hitungan detik kita berbicara, kita berdialog, video call dengan saudara kita yang di Amerika, video call dengan saudara kita yang ada di Mekah. Subhanallah, itu langsung tersambung dalam hitungan detik. Betul nggak? Artinya adalah dalam hitungan detik kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan saudara kita yang tinggal jauh, dipisahkan dengan jarak lebih 10.000 km dalam hitungan detik. Ini manusia dengan Allah membukakan ilmu pengetahuan, dengan Allah membukakan apa yang disebut dengan kecanggihan teknologi. Maka Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan yang dibukakan oleh Allah pada saat ini, sebetulnya sudah tidak ada alasan lagi orang untuk tidak mengimani peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena jelas Allah mengatakan Subhanalladzi asra. Ya, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang mengisrakan, yang menjalankan pada waktu malam. Siapa yang dijalankan? Bi abdihi, hambanya, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Jadi dengan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan yang dibukakan oleh Allah kepada manusia ini justru menguatkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang ada. Berjalannya Rasulullah bukan berjalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah, lahir dan batin, ruhan wa jasadan, roh dan jasadnya yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa perintah Allah yang Allah amanahkan untuk disampaikan oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya ini, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu ringkasnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ya, sholat yang diinginkan oleh Allah itu yang seperti apa? Sholat yang diinginkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu seperti apa? Ya. Kalian para santri ini harus tahu, ya, harus tahu. Semua ibadah yang kita lakukan, baik ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah umroh, ibadah haji, dan semua ibadah-ibadah mahdoh khususnya yang murni ritual. Kalau ingin ibadah-ibadah kita itu termasuk sholat, ingin seperti yang diinginkan oleh Allah, ingin seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu minimal harus terpenuhi 2 hal ini, harus terpenuhi. Yang mana 2 hal ini harus seperti yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, hal yang pertama adalah aspek apa? Yaitu aspek bagaimana cara ibadah itu dilakukan. Nah, ini biasanya dibahas dalam ilmu namanya ilmu fikih, yaitu yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana, ya, masalah fikih ini biasa yang dibahas tentang tata cara ibadah tersebut. Wudu bagaimana tata caranya, sholat bagaimana tata caranya, tayamum bagaimana tata caranya, ya, berpuasa bagaimana tata caranya, berumroh, berhaji bagaimana tata caranya. Nah, ini urusannya ilmu fikih. Nah, dalam fikih itu ada syaratnya sholat seperti apa,
Syarat ini ada syarat wajib dan ada syarat sah. Kemudian rukunnya sholat tuh seperti apa, ya. Kemudian kalau ingin sholat kita tidak hanya sekedar sah, kalau sah itu cukup memenuhi syarat dan rukun. Kalau ingin sempurna, tambahkan yang sunat-sunat dalam ibadah itu. Ya, dengan catatan, kalau ingin tata caranya benar, dengan catatan apapun yang membatalkan ibadah tersebut, apapun yang membatalkan wudhu tersebut, apapun yang membatalkan tayamum tersebut, apapun yang membatalkan sholat tersebut, apapun yang membatalkan haji dan umroh yang dilakukan, ya, bagaimana bukan hanya sekedar syarat dan rukun terpenuhi sempurna dengan yang sunnah-sunnah, segala yang membatalkan harus nol, harus zero, tidak ada yang dilakukan. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, ini yang beres, baru satu aspek. Aspek apa? Aspek tata cara ibadah yang dilakukan. Aspek bagaimana puasa itu dilakukan, aspek bagaimana sholat itu dilakukan, aspek bagaimana haji dan umroh itu dilakukan. Nah, ada aspek lain anak-anakku sekalian, ya, yang kita semua harus paham, dan ini juga diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Aspek apa? Aspek maqasidus syariah. Hasil akhir dari ibadah kita menghasilkan apa? Sudahkah hasilnya seperti yang diinginkan oleh Allah? Nah, dalam hal ini biasanya kajiannya di dalam ilmu usul, Nah, aspek maqasidus syariah ini ada 3, ya. 1, bagaimana ibadah kita menghasilkan tazkiyatun nafsi. Bagaimana sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, haji umroh yang kita lakukan, wudhu yang kita lakukan, mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang memiliki jiwa dan hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakitnya. Apa itu kotoran dan penyakit-penyakit jiwa dan hati? Banyak sekali. Ini dalam ilmu tasawuf, ya, diantaranya Al-Imam Al-Ghazali dan banyak lagi ulama membahas penyakit sombong, ya, penyakit sombong, penyakit iri, penyakit hasud, penyakit merasa benar sendiri, penyakit hubbud dunia, penyakit rakus, ya, penyakit apa, suuzon, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, gimana sholat kita bisa membuat kita menjadi orang yang seperti itu? Anak-anakku sekalian, nih Abi kasih contoh, ya. Tolong jawab, ya. Tolong jawab. Dalam sholat kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya semua ibadah yang kulakukan, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku, semua adalah lillahi rabbil alamin, milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam ini. Jadi apapun yang ada pada diri kita sebetulnya adalah titipan dari Allah, bukan milik kita. Amanah dari Allah, miliknya Allah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Nah, tolong jawab. Hei, jawab. Sekarang saya tanya, orang dititipin sesuatu boleh sombong apa enggak? Orang dititipin sesuatu boleh sombong atau tidak? Dititipin sombong, ya, boleh enggak? Dititipin motor, boleh nggak sombong dengan motor titipan? Dititipin mobil, boleh nggak sombong dengan mobil titipan? Dititipin harta, boleh nggak sombong dengan titipan? Boleh nggak? Dititipin ilmu, boleh nggak sombong dengan ilmu yang menjadi titipan dari Allah?
dititipin kekuasaan dan jabatan oleh Allah, dipercayakan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah, boleh nggak sombong dengan titipan jabatan? Dan semuanya, segala apapun yang ada pada diri kita adalah titipan. Ya, dititipin dititipin sombong. Kita rakyat Indonesia ini dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang kaya raya, negara yang subur. Enggak boleh sombong dengan titipan ini. Nah, yang kedua, ya, kalau dititipin sesuatu, barang titipan itu harus dijaga atau tidak? Harus dijaga atau tidak? Harus dijaga atau tidak? Dijaga. Kalian nitipin motor, ketika mau naik kereta ditetap penitip di tempat penitipan. Motor yang Anda titipkan tidak dijaga oleh yang Anda titipkan. Anda marah enggak? Anda marah enggak? Marah. Ya, dititipin ilmu nggak dijaga, ilmu digunakan untuk dosa dan maksiat dan menzolimi orang. Yang nitipin ilmu siapa? Yang nitipin ilmu siapa? Kalau ilmu kita gunakan untuk membuat zolim, ilmu kita gunakan untuk melakukan dosa dan maksiat, ilmu kita gunakan untuk melakukan kemungkaran, yang nitipin marah atau tidak? Marah atau tidak? Marah. Allah titipin, ya, Allah titipkan kepada kita negara dari Sabang sampai Merauke ini. Yang dititipin nggak dijaga, Allah marah nggak? Marah. Oh, marahnya Allah itu suruh gunung batuk aja dikit udah puyeng kita. Gunung disuruh batuk sama Allah, pusing nggak kita? Yang keluar apa? Yang keluar apa? Ya, bumi, ya, disuruh oleh Allah. Bumi, nggak usah joget, cukup goyang aja dikit dah. Kalau bumi joget bahaya kita, ya kan loh? Udah dah, cukup goyang aja dikit, kata bumi dah kayak orang pusing. Ya. Goyangnya nggak usah lama-lama, 3 menit. Waduh, jangankan 3 menit, 1 menit aja bumi ini goyang, hancur nggak bangunan-bangunan di atas? Hancur nggak? Maka jaga bumi ini, jangan titipan Allah kita sia-siakan dan kita tidak jaga. Allah marah, laut disuruh oleh Allah, ya naik aja dikit dah, dengan ada ombak 20 meter. Terjadi apa? Terjadi tsunami. Banyak yang mati enggak? Bangunan banyak yang hancur enggak? Kenapa? Itu cuman Allah nyuruh air laut naik aja dikit dah 20 meter katanya. Banyak korban enggak? Maka bagaimana caranya Allah supaya tidak marah? Titipan-titipan Allah, amanah dari Allah, itu wajib kita jaga. Ilmu kita jaga, jangan sampai dengan ilmu kita membohongi orang. Jabatan kita jaga, jangan sampai dengan jabatan tersebut banyak orang yang kita zalimi, banyak orang yang kita aniaya, banyak orang yang kita fitnah, hukum ditegakkan dengan tidak adil. Kenapa? Karena kita tidak menjaga titipan dari Allah. Paham? Inilah yang Allah katakan, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak, telah jelas, telah kelihatan, bahkan kita sudah menjadi korban. Akibat apa? Akibat bencana dan musibah, akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi di mana? Yang terjadi di daratan dan di lautan. Itu semua kata Allah bima kasabat aydin nas, akibat
kelakuan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang tidak amanah dengan titipan Allah, yang tidak menjaga agama, yang tidak menjaga titipan Allah, akhirnya terjadi berbagai macam bencana dan kerusakan di daratan dan di lautan. Itu semua kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, itu hanya baru sebahagian akibat daripada dosa dan perbuatan mereka. Kenapa? La'allahum yarji'un, karena Allah masih menginginkan dengan terjadinya bencana dan musibah akibat kita sombong dengan titipan Allah, akibat kita tidak jaga titipan Allah tersebut, akhirnya terjadi bencana, dan itu hanya baru sebahagian kecil akibat dosa dan kesalahan kita. Kenapa itu masih baru akibat sebagian kecil? La'allahum yarji'un, Allah masih mengharapkan mudah-mudahan dengan bencana dan musibah yang hanya sebagian kecil akibat dosa mereka tersebut, mereka mampu mengambil pelajaran dan mampu kembali ke jalan yang benar. Paham? Paham? Jadi hidup ini lillahi rabbil, harta itu lillahi rabbil, ilmu itu lillahi rabbil, jabatan itu lillahi rabbil, semua milik Allah, kita hanya ketitipan. Maka yang dititipin nggak boleh sombong, yang dititipin harus dijaga barang titipan tersebut. Nah, makanya itu ya, ibadah yang sesuai dengan syariat bukan hanya caranya saja yang benar, tapi bagaimana maqasidus syariahnya, hasil akhir dari ibadah kita itu pun harus menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Nah, itu yang pertama dari maqasidus syariah, yaitu tazkiyatun nafsi. Nah, yang kedua, apa itu maqasidus syariah? Iqamatul adli. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut, tegaknya keadilan dalam kehidupan kita, baik adilnya kita terhadap diri kita, baik adilnya kita kepada orang lain, baik adilnya kita kepada lingkungan, baik adilnya kita kepada siapapun makhluk yang ada di alam semesta ini. Artinya adil apa? Dalam bahasa Arab, adil itu diddul zulmi. Artinya apa adil? Lawan daripada kezaliman. Maka bagaimana sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, ibadah haji dan umrah yang dilakukan, wudhu yang dilakukan, tayamum yang dilakukan, bukan hanya sekedar mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang bersih hati dan jiwa kita, tapi bagaimana tegaknya keadilan dalam hidup kita, dalam diri kita, baik kita adil terhadap diri kita dan orang lain dan segala apapun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Artinya adil apa? Tidak berbuat zalim, tidak melakukan kezaliman. Itulah yang disebut dengan iqamatul adli. Nah, yang ketiga, ayo yang sudah belajar kelas 6, yang ketiga maqasidus syariah itu apa? Al-maslahah. Ya, apa artinya al-maslahah? Maslahah itu artinya lawan daripada mafsadah. Mafsadah itu artinya apa? Kerusakan. Jadi maslahah apa? Lahirnya kebaikan, lahirnya hal-hal yang positif, lahirnya hal-hal yang bermanfaat. Jadi bagaimana sholat yang kita lakukan mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang melahirkan kebaikan, yang melahirkan hal-hal yang positif, yang melahirkan hal-hal yang bermanfaat. Baik positifnya untuk kita, positifnya untuk keluarga kita, positifnya untuk orang lain, positifnya untuk bangsa dan negara kita, apalagi hal yang positif untuk agama kita.
Bahkan bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk bangsa dan negara kita, bahkan adalah lahirnya hal-hal yang baik dan positif yang bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Ngerti? Jadi orang sholat yang benar itu adalah orang, ya, kalau dia ngomong, omongannya tuh enak didengar. Itu baru tanda orang sholatnya yang benar. Bukan cuman khusyuknya doang, bukan cuman baca fatihahnya doang yang fasih, tapi ucapannya menjadi sumber kebaikan dan hal yang positif untuk kehidupan umat manusia. Orang yang sholatnya yang diinginkan oleh Allah adalah orang apapun yang dilakukannya, ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otaknya berdampak positif, mendatangkan hal yang baik dan bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, bahkan untuk kehidupan umat manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan tentang diri utusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fahimtum? Fahimtum? Sekarang Abi tanya, kalau begitu, kalau dilihat dari tata cara, insya Allah sholat kita mudah-mudahan benar, amin. Kalau dilihat tata cara sholat, mudah-mudahan sholat kita sudah memenuhi syaratnya, insya Allah sudah memenuhi rukunnya, insya Allah sudah memenuhi, insya Allah juga yang sunnah-sunnah kita lakukan, dan insya Allah apapun yang membatalkan cara sholat, insya Allah kita sudah tinggalkan. Persoalannya sholat yang benar, sholat yang diinginkan oleh Allah, sholat yang diinginkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, bukan hanya caranya saja yang benar, tapi bagaimana sholat-sholat tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan maqasidus syariah, menghasilkan hasil yang diinginkan oleh Allah, menghasilkan hasil yang dicontohkan oleh Rasulullah. Minimal secara umum bagaimana sholat yang kita lakukan menghasilkan tazkiyatun nafsi, menghasilkan iqamatul aqli, menghasilkan al-maslahah. Nah, terakhir secara khusus yang diinginkan oleh Allah dari sholat kita adalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar, yang sesuai dengan syariat, yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, bagaimana gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat, betul-betul mampu menjauhkan dan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, contoh simple, dengarkan. Sholat zuhur tata caranya berapa rakaat? Sholat zuhur tata caranya berapa rakaat? 4 rakaat. Jawab yang jujur. Pernah enggak kalian sholat zuhur sendirian? Pernah enggak kalian sholat zuhur sendirian? Di rumah, di kamar, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak siapa-siapa, enggak ada yang lihat. Berani enggak sholat zuhur yang 4 rakaat, mentang-mentang enggak ada yang ngeliat, di korting jadi 3 rakaat? Berani enggak? Berani enggak? Tidak. Kenapa tidak berani? Jawab, kenapa tidak berani? Karena Allah tahu, karena Allah Maha melihat. Betul? Betul? Tolong jawab anak-anakku. Kalian sebagai seorang anak, pernah nggak ngebohongin ibu kalian? Pernah nggak ngebohongin bapak kalian? Pernah nggak ngebohongin guru kalian? Pernah nggak? Kenapa kok berani ngebohongin ibu? Kenapa kok berani ngebohongin bapak? Kenapa kok berani ngebohongin guru? Padahal Allah tahu, padahal Allah melihat. Kenapa kok berani? Jawabannya, karena sholat kita belum menghasilkan kejujuran. Betul?
Banyak nggak aparat-aparat dan penegak hukum menzolimi orang-orang yang berurusan dengan dia? Banyak nggak? Banyak nggak para pedagang-pedagang menipu para konsumen? Banyak nggak? Allah tahu ya? Allah lihat ya? Kenapa kok masih dilakukan? Jawabannya, sholatnya belum menghasilkan hasil yang diinginkan oleh Allah. Banyak nggak bapak dan ibu tidak bertanggung jawab kepada anaknya? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Karena sholatnya belum menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Nah, inilah yang dimaksud anak-anakku sekalian, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kau ke dalam Islam dan berislamlah engkau secara utuh dan menyeluruh. 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun dan dimanapun, bahkan sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nah, inilah anak-anakku sekalian sedikit tentang Isra Mi'raj. Ya, kalau kita bicara Isra Mi'raj ini sehari nggak habis. Ya, kenapa Isra Mi'raj itu dilakukan waktunya waktu malam hari? Ada hikmahnya itu. Ya, subhanallah banyak ya. Di tengah malam, waktu kita tahajud, waktu kita berdoa, waktu dimanapun kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua umat Islam, khususnya yang ada di Palestina sekarang dan dimanapun, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kehidupan mereka selalu dalam lindungan dan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah. Kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak terkecuali mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehidupan kita, dari kehidupan keluarga kita, dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bahkan dari kehidupan umat manusia. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.